Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, kali ini saya akan membacakan ya satu kisah testimoni salawat yang datang ke handphone saya lewat WA ya. Beliau ini mengirimkan kepada saya WA tertanggal 6 April yang lalu. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 10 April. Dan baru kali ini saya bisa menayangkan. Insya Allah nanti ada waktu juga saya akan wawancara beliau langsung. Tapi sebelumnya saya akan membacakan WhatsApp yang masuk ke WA saya terkait dengan testimoni salawat. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, ada baiknya kita langsung bacakan saja ya kisah daripada salawat yang beliau kirimkan kepada saya. Oke, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah, kini keajaiban salawat Jibril itu telah datang untuk saya. Subhanallah. Terima kasih Pak Ustadz, berkat channelnya Pak Ustadz saya makin intens bersalawat Jibril. Khususnya walau sejujurnya saya adalah pelantun salawat dari sejak kecil, tapi bukan salawat Jibril atau salawat Badar dan lain-lain. Dari sejak September 2020, saya makin intens mendawamkan salawat Jibril. Sejak saya lihat channelnya Pak Ustadz, saya tertarik dengan orang-orang yang sudah jadi testimoni keajaiban salawat Jibril. Saat itu saya hampir putus asa, karena saya sama suami sedang terlilit utang dan belum mampu melunasinya. Sementara sang pemberi pinjaman sudah semakin intens menagih. Dari situ saya semangat untuk mencoba istiqomah dalam mendawamkan salawat dengan berharap ridho dan berkah dari Allah. Semoga Allah memberikan jalan keluar untuk masalah yang saya hadapi ataupun hutang ya. Nah, sebelumnya saya sudah cerita sama Pak Ustadz tentang utang saya ke orang. Saya udah lupa ya, karena ini handphone saya sudah saya riset, jadi riwayat chatting yang dulu kan udah terhapus, jadi saya nggak tahu lagi. Apalagi banyak banget orang yang kirim WA ke saya, jadi saya nggak tahu nih siapa yang mana satu dan siapa yang mana itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, hutang saya yang 32.100.000 lagi itu yang semula 40 juta kini telah Allah lunaskan. Alhamdulillah ya, 32 juta Allah telah lunaskan. Alhamdulillah Allah bantu saya dengan caranya. 3 minggu yang lalu saya sama suami ambruk sakit. 3 minggu yang lalu beliau berdua sama suaminya sakit. Karena tidak bisa dipungkiri urusan hutang itu amat sangat membebani pikiran kami Pak Ustadz. Terlebih yang memberi pinjaman makin intens menagih ke saya, karena beliau juga sedang dikejar-kejar tagihan banyak. Cicilan-cicilan mobilnya karena usahanya sedang turun di Samarinda. Saya stres Pak Ustadz karena dia minta sebelum lebaran tahun ini. Jadi penagih utang itu minta kepada ibu ini agar utangnya kalau bisa sebelum lebaran besok ini sudah harus lunas. Tapi ternyata sebelum puasa aja udah lunas gitu, Allah kasih. Tapi waktu itu mbak ini masih bingung gitu ya. Saya stres Pak Ustadz karena dia minta sebelum lebaran tahun ini ingin kami untuk bisa lunasi utangnya. Katanya saat ini bukan waktunya buat nyicil lagi. Terus bagaimana akhirnya bisa lunas, saya tanya begitu ya. Saya hanya bisa pasrah sama Allah. Saya makin intens dan bisa dibilang makin gila Pak Ustadz dalam mendawamkan salawat Jibril. Gila di sini maksudnya adalah semakin pokoknya mengamalkan salawat itu tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, itu namanya gila gitu ya. Sajaratun nuqud dan doa zunnun, tak kenal waktu, karena saya makin terus-terusan ditagih utang. Doa saya, ya Allah bantu aku dengan caramu, tunjukkan keajaiban dan mukjizatmu ya Allah, bantu aku ya Allah. Bulan April ini aku harus lunasi hutang-hutangku, sementara aku tidak mempunyai uang. Ya Allah bantu aku dengan caramu. Di setiap sholat dan setiap mendawamkan salawat saya selipkan doa yang sama.
terus menerus, dan diakhiri doa zunnun. Doa zunnun ini kalau teman-teman belum tahu, mungkin ada yang belum tahu ya. Itu lafaznya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kalau di Al-Qur'an itu dipanggil juga atau disebut dengan panggilan Zunnun ya. Alhamdulillah ya Allah Pak Ustadz, ya ia lunas dengan cara yang tidak saya sangka-sangka sebelumnya. Tepatnya kemarin tanggal 2 April Pak Ustadz. Tanggal 4 April alhamdulillah suami saya ada sedikit rezeki. Kemudian dia suruh saya transfer ke orang yang kasih saya pinjaman dengan tujuan menyicil 1.100.000. Nah, singkat ceritanya Mbak ini kan belum tahu bahwa utangnya itu ada yang melunasi gitu. Jadi beliau ini transfer ke si penagih utang 1.100.000 gitu ya. Saat itu hutang saya masih 32.100.000. Jadi nanti sisanya tinggal 31. Jadi menurut perkiraan dia kalau dia bayar 1.100.000 nanti akan tinggal 31 juta lagi paling-paling gitu ya. Nah, setelah saya transfer uang itu, teman saya yang kasih saya pinjam itu telepon. Tapi seperti kaget gitu saya transfer. Dia telepon gini. Karena kita sama-sama orang Sunda dan dia adalah teman saya dari kecil, dia selalu panggil saya dengan sebutan Neng. Loh, kok Neng masih transfer? Urusan kita kan sudah beres, Neng, katanya gitu. Saya kaget dong Pak Ustadz. Saya bilang, beres gimana Kang? Maksudnya, ya udah beres katanya, udah lunas Neng. Emang Neng belum dapat kabar? Saya bilang, kabar apa? Kabar dari mana? Ya dari kampung katanya. Saya bilang saya belum dapat kabar apa-apa Kang. Oh, jadi Neng belum dikabarin gitu katanya. Terus dia minta maaf juga karena dia juga belum sempat kontak saya perihal beresnya urusan utang itu. Karena beliau nggak lagi di Samarinda, lagi di luar kota, masih sibuk, belum sempat WA saya, gitu dia bilang. Dia bilang, saya pikir Neng Liana udah tahu dari Papa Neng Liana, gitu. Jadi gini Pak Ustadz, selama hampir 4 tahun ini saya tutup masalah utang saya sama teman saya Pak Ustadz dari Papa, karena saya tidak mau membebani pikiran beliau. Jadi orang tuanya tidak tahu bahwa beliau berutang karena dia tidak ingin kalau tahu ya itu bisa membebani pikiran ayahnya gitu. Dan belakangan mama saya pun akhirnya tahu karena om saya, adik dari Papa, dimintai tolong sama Kang Dul atau teman saya itu untuk jadi mediator antara saya dan Kang Dul menyoal hutang saya. Om saya akhirnya terus terang ke mama saya kalau saya ya dan suami terlilit utang. Sang pemberi hutang sudah ingin urusan ini selesai karena beliau sedang butuh dana. Karena beliau juga sedang butuh dana. Akhirnya mama saya tahu, tapi tetap saya mohon agar mama dan om saya tidak kasih tahu papa. Agar tidak kasih tahu papa saya katanya. Karena ini adalah urusan hutang saya ke orang. Saya tidak mau papa saya terbebani pikirannya. Kalau tahu saya terlilit utang saya yang lumayan besar. Kalau sama mama saya cerita tentang ujian yang saya dan suami alami Pak Ustadz. Maksudnya terlilit utang kalau sama suami. Kalau sama papa tidak katanya. Akhirnya karena mama saya tahu saya terus-terusan ditagih utang sama teman saya itu, dan mama juga lihat saya kasihan karena saya juga sempat drop, jatuh sakit karena banyak pikiran dan tekanan ditagih hutang setiap hari. Akhirnya mama saya dan om saya putuskan untuk kasih tahu papa saya, Pak Ustadz, ceritakan soal hutang saya itu. Dan Jumat kemarin tanggal 2 April om saya menyarankan untuk silaturahmi karena ke rumah bapaknya Kang Dul, orang yang kasih pinjaman itu. Pak Ustadz, untuk selesaikan urusan hutang saya, Papa dan Mama saya datangi rumahnya Bapak Dul karena om saya bilang Kang Dul sudah limpahkan urusan utang saya itu ke bapaknya di kampung. Mana tadi?
Kang Dul sudah limpahkan urusan ke hutang saya itu ke bapaknya di kampung karena beliau kan tinggal di Samarinda. Setelah terjadi pertemuan antara mama, papa saya dan bapaknya Dul, dan papa saya sudah papa saya sudah lunasi hutang saya sebesar 32.100.000 lagi sampai hari Minggu tiba, tak satu orang pun yang memberi saya kabar Pak Ustadz. Jadi dia utangnya dilunasi oleh ayahnya, tapi beliau tidak tahu dan tidak ada yang ngasih kabar. Karena tidak tahu kalau urusan utang saya sudah lunas, pas dapat rezeki saya putuskan buat nyicil lagi, transfer lagi ke Bang Dul, ke Kang Dul. Walau nominalnya sedikit, kata saya yang penting bisa nyicil. Saya bilang, transferlah saya saat itu. Ya Allah Pak Ustadz, setelah tahu kabar dari Kang Dul kalau seluruh hutang saya sudah dilunaskan sama papa saya, pikiran saya nggak karuan, antara kaget, sedih, dan bersyukur. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa saya Pak Ustadz tanpa disangka-sangka. Allah berikan pertolongannya untuk saya dengan caranya. Allah Maha Baik Pak Ustadz, Maha segalanya, tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Setelah saya tahu kabar dari Dul, saya pun telepon mama saya Pak Ustadz. Saya nangis, saya terus-terusan tanya sama mama saya kenapa nggak ada yang kasih kabar ke teteh ma, kenapa? Mama saya bilang dan papa juga pada ada saat itu pas saya telepon. Mereka bilang, teteh tahu dari siapa? Saya bilang, teteh tahu dari Kang Dul mah. Saya bilang, tadi teteh transfer ke Kang Dul 1.100.000. Kemudian Kang Dul telepon tapi dia sedikit kaget, katanya kenapa masih ditransfer neng, gitu kan urusan kita sudah beres katanya. Akhirnya mama papa saya cerita soal dilunaskannya hutang saya itu. Papa mama sengaja tidak kabari saya soal dilunaskannya hutang saya itu karena mama papa saya nanti aja, kata mama papa saya nanti aja, yang penting urusan sama orang sudah selesai dengan baik, gitu katanya. Saya terusan minta maaf sama mama dan papa saya Pak Ustadz. Papa saya bilang, inilah jawaban dari doa-doamu nak, anakku. Inilah cara Allah berikan pertolongan untukmu anakku, tanpa kamu duga-duga sebelumnya, karena sebelumnya selama hampir 4 tahun ini kamu tidak pernah mau cerita soal masalah yang kamu hadapi. Jika akhirnya papa tahu dan akhirnya papalah yang lunaskan hutangmu, itu sudah jalan dari Allah. Janganlah kamu bersedih lagi. Teteh adalah anak papa. Papa tidak akan mungkin membiarkan anak papa terus-terusan menderita tersiksa karena urusan utang sama orang. Terus mama saya juga bilang begini, karena mama tahu saya adalah pelantun salawat dan belakangan mama saya juga tahu tentang gilanya saya dalam bersalawat. Maksudnya saat saya pulang kampung 2 bulan lalu, mama saya ternyata suka mengintip saya saat saya bangun malam, sholat malam dan salawat. Dia juga tahu doa-doa apa saja yang saya panjatkan. Dia bilang, inilah keajaiban salawat yang kamu dawamkan, kata mama saya. Kamu salawat tak kenal waktu, penuh keyakinan akan adanya keajaiban Allah yang akan datang untukmu. Dan hari ini, kata mama, itulah keajaiban dari Allah itu. Tanpa kamu sangka-sangka, Allah pun melunaskan hutang-hutangku melalui papa kamu sendiri. Walaupun sebelumnya selama 4 tahun ini kamu terusan berusaha untuk tutupin masalahmu dari papamu karena tidak mau membebani orang tua. Oke, nah di sini beliau memperkenalkan ayah dan ibunya, cuma saya tidak tunjukkan di layar ya, untuk menjaga privasi gitu ya. Perkenalkan Pak Ustadz, inilah papa mama saya, mereka adalah kedua jimat saya. Mereka adalah orang tua yang luar biasa hebat. Terima kasih banyak Pak Ustadz, berkat channelnya Pak Ustadz dan atas izin Allah juga saya dikenalkan dengan channel Pak Ustadz dan bisa kontak dengan Pak Ustadz. Jadi saya lebih intens lagi mendakwahkan salawat, dan berkat itu semua kini hati dan pikiran saya terasa lebih nyaman dan tenang. Semoga para pendawam-pendawam salawat yang belum mendapatkan keajaiban-keajaiban seperti yang saya alami tidak akan putus asa, karena yakinlah cepat atau lambat keajaiban itu pasti datang untuk menolong kita. Sejak awal Oktober 2020 saya mulai intens mendawamkan salawat Jibril, khususnya dengan hitungan 5.000 sampai 10.000 sehari, tapi dicicil katanya. Dan keajaiban besar saya dapatkan
di tanggal 2 April 2021, kurang lebih 7 bulan saya sudah mendapat keajaiban dari salawat-salawat yang saya dawamkan itu. Yaitu semula hutang saya yang saya rasa masih besar nominalnya dan tak akan mampu saya lunaskan sebelum lebaran tahun ini. Karena saya dan suami belum mendapat rezekinya. Tapi semuanya tak ada yang tak mungkin buat Allah jika Allah berkehendak. Di luar dugaan dan tak saya sangka-sangka, kun fayakun, sang penagih minta sebelum lebaran saya harus bisa lunasi hutangnya sama beliau. Ternyata pertolongan Allah datang lebih cepat dari yang saya diminta penagih, yaitu sebelum Ramadan pun tiba. Hutang itu sudah Allah lunaskan. Allahu Akbar, subhanallah. Janji Allah itu pasti. Alhamdulillah Pak Ustadz. Mohon doanya selalu Pak Ustadz, semoga dengan lunasnya hutang saya, Allah akan mudahkan dan lancarkan rezeki saya dan suami. Allah tidak akan menahan-nahan rezeki saya lagi karena urusan hutang sama orang. Insya Allah semoga saya bisa terus istiqomah dan mendawamkan salawat sampai akhir hayat. Dan alhamdulillah sekarang kedua anak saya pun mengikuti saya. Begitu juga dengan suami saya. Sekarang di mobilnya, setiap berangkat kerja saya bekali tasbih digital buat selawatan di setiap waktu senggangnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz. Berkat channelnya Pak Ustadz, ibadah saya khususnya bersalawat kini sudah menjadi kebutuhan dan keharusan buat saya. Semoga ilmu-ilmu dan kebaikan Pak Ustadz berlebih berkah untuk semua pendawam salawat. Semoga semakin banyak lagi orang-orang yang mau mendawamkan salawat setelah lihat channelnya Pak Ustadz. Amin. Oke, sampai di situ isinya ya. Ini dengan namanya saya nggak tahu loh, tapi nggak apa-apa ya. Ini saya rahasiakan, tapi nanti kan saya tampilkan ya di layar ya. Saya tampilkan di layar screenshotnya gitu ya. Jadi teman-teman, memang itulah keajaiban salawat ya, keberkahan salawat itu. Jadi sebetulnya tidak akan ada orang yang susah, tidak akan ada orang yang kebingungan yang manakala orang itu mendawamkan salawat ya. Terus ada yang bertanya, Pak Ustadz, kok saya sudah mengamalkan salawat sudah setahun kok belum ada ya, kok doa saya belum dikabulkan? Doanya apa dulu? Ya, kalau doa Anda minta uang 1 triliun mungkin ya belum dikabulkan ya wajar. Tapi kalau doa Anda hanya sekedar lunas utang ya tidak mungkin. Kalau Anda istiqomah pasti karena Anda juga tidak istiqomah dan mungkin jumlah salawatnya kurang gitu ya. Dan juga tidak menambah dengan amal-amal ibadah yang lain gitu. Nah, Pak Ustadz, tapi gimana caranya bersalawat? Saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa tidak ada cara khusus untuk bersalawat. Anda bersalawat saja yang banyak. Luangkan waktu Anda untuk bersalawat itu saja, tidak pakai cara khusus. Sehabis sholat bersalawat, waktu di jalan bersalawat, waktu mencuci piring bersalawat, waktu bekerja bersalawat, apapun aktivitas Anda. Oke? Pasti Allah akan berikan pertolongannya. Tidak mungkin Allah sia-siakan orang-orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kepada teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban-keajaiban salawat, bisa untuk mengirimkan testimoninya kepada saya untuk nanti bisa saya wawancarai ya di nomor WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insyaallah saya akan segera menayangkannya. Sampai jumpa pada video-video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.